Pemirsa Hidup Sehat Plus, batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh dalam membersihkan tenggorokan, baik karena benda asing ataupun sebab lainnya. Nah, batuk ini merupakan gejala yang sering kita temukan sehari-hari kan. Biasanya batuk itu disebabkan baik oleh alergi, polusi, infeksi bakteri dan virus, ataupun akibat merokok. Tapi pemirsa, tahu nggak sih bahwa di rumah pun ketika kita batuk, kita bisa meracik minuman herbal untuk meredakan gejala pertamanya. Nah pemirsa, di samping saya sudah ada Dr. Yanti, praktisi herbal medik dalam segmen herbal. Halo Dr. Yanti. Halo Dr. Nisa. Kita ketemu lagi ya dok. Iya. Nah dok, jadi ini kan banyak gejala batuk ya belakangan ini ya dok ya. Tapi sebelum kita ke dokter, kalau seandainya kita ingin meredakan gejalanya di rumah, bisa kan ya dok menggunakan herbal? Bisa banget Dr. Nisa. Oke, nah hari ini tolong ajarin kita nih dok, gimana sih caranya meracik herbal yang katanya bisa dikonsumsi mulai dari usia muda atau anak-anak sampai dengan usia tua ya dok ya? Iya, kita gunakan bahan-bahan herbal yang aman untuk anak kecil ya. Dan juga bisa dikonsumsi dewasa maupun usia lansia. Oh oke, jadi bahannya apa aja tuh dok? Mudah didapatkan dari dapur dan juga rempah-rempah ya. Oke. Kita bisa manfaatkan yang namanya daun sirih. Nih, seperti yang ada di sini ya. Kayak daun sirih ya sirihnya. dok ya? Hampir di setiap pekarangan rumah biasanya menanam daun sirih. Betul kan? Karena mudah untuk ditanam dan juga ketika sudah tumbuh daunnya lebar-lebar, daunnya cepat tumbuhnya gitu loh dok. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sayang banget, apalagi kalau di antara anggota keluarga itu ada yang mengeluh batuk. Seringnya kan begitu dari mulai anak-anak maupun dewasa, apalagi sekarang masih dalam kondisi pandemi ya dok ya. Iya benar sekali dok. Iya, kemudian kita bisa gunakan juga kayu manis, lalu kapulaga, dan cengkeh. Nah dok, berarti ini bahan-bahan yang sebenarnya mudah ya kita temukan sehari-hari dan bisa langsung kita racik ya dok ya? Ya pemirsa di rumah penasaran nih dok, pengen cepet-cepet gimana sih caranya meracik ramuan ini agar menjadi herbal yang ampuh untuk meredakan gejala batuk. Yuk kita racik sekarang? Yuk mari kita racik. Oke. Kita mulai didihkan sampai dengan 90 derajat ya dok ya. Oke, sampai mendidih ya dok ya? Iya, kita mau buat namanya infusa. Infusa. Betul. Nah, metode infusa ini adalah cara menyari atau mengekstrak tanaman obat menjadi sebuah minuman yang menyehatkan atau yang berkhasiat. Wow, gimana tuh dok? Tadi kan dokter udah jelasin nih bahan-bahannya, tapi sebenarnya masing-masing bahan ini tentunya punya khasiat masing-masing kan dok? Iya, Nah, betul. apa aja itu dok? Kita mulai masukkan dari bahan yang pertama ya dok ya, sambil saya jelaskan. Yang kita mau masukkan ke sini diantaranya adalah daun sirih dok. Masyarakat Indonesia tentunya tahu ya khasiat dari daun sirih yang memang ternyata bisa mengobati atau mengatasi gejala batuk. Nah mungkin belum tahu juga kalau batuk yang bisa disembuhkan dengan daun sirih itu bisa batuk berdahak dan juga batuk kering. Bisa untuk jenis batuk berdahak maupun kering ya dok ya? Jadi khasiat dari daun sirih untuk batuk berdahak karena dia bisa mengurangi lendir yang tidak nyaman pada tenggorokan. Sehingga ketika kita ada lendirnya di tenggorokan kan membuat kita ingin respon tubuh mengeluarkan, betul ya dok ya? Dengan adanya khasiat dari daun sirih yang kaya kandungan atsirinya, wah ini bisa mengurangi gejala lendir yang berlebihan tadi. Kita masukkan dok 2 lembar saja. Kemudian kita tambahkan yang selanjutnya adalah kayu manis. Nah kayu manis juga memiliki antibakteri juga dok, selain memang antioksidan yang tinggi. Ya, meskipun memiliki khasiat yang lain tentu saja ya, seperti anti kolesterol, anti diabetes. Nah, kayu manis punya segudang manfaat juga. Oke. Tiga ini ya dok ya, 3 biji ya, 3 siung ya? Ya, bisa sekitar 1 jari ya, cuman karena saya potong-potong tadi ya, jadi kecil-kecil. Nah, kemudian kita tambahkan juga cengkeh. Nah, mungkin belum pada tahu ya kalau cengkeh juga berkhasiat untuk sebagai obat batuk karena kandungan dari alkaloidnya yang memiliki khasiat aktivitas antibakteri. Nah, biasanya kan batuk disebabkan karena bisa bakteri, bisa virus ya, kemudian juga bisa alergi. Seperti yang tadi dokter Nisa sampaikan, cengkeh ini kita tambahkan sekitar 4
biji saja. Oke. Nah tapi dok, airnya tadi berapa banyak ya dok ya? Iya ya, tadi saya belum sebutkan airnya ini kurang lebih 400 ml atau 2 gelas ya. Kemudian tambahkan juga bahan yang terakhir yaitu kapulaga. Kapulaga ini apa nih fungsinya? Nah, khasiatnya kapulaga ini dia memiliki sifat menenangkan, dok. Karena kan kalau misalkan kita batuk, susah tidur, ya kan? Nah, kapulaga ini sifatnya merelaksasi dan juga memang dia memiliki khasiat untuk mengurangi gejala batuknya, gitu. Oke, tadi dokter sempat mention nih dok, kalau kita bisa minum ini 3 kali sehari sesuai anjuran ya dok ya. Nah 3 kali sehari itu berarti 1 gelas. 1 gelas. Kalau untuk anak-anak gimana dok? Karena Bisa. pasti banyak banget nih orang tua di rumah ya kan yang anaknya punya gejala batuk, apalagi sekarang ya anak kan gampang banget ya batuk ya dok ya. Nah kalau mau buat herbal seperti ini, biasanya apakah gelasnya lebih kecil gitu untuk dikasih ke anaknya atau gimana dok? Iya, bisa diminum setengah dari dosis yang tadi ya. Oh, berarti kalau dewasa 1 gelas, anak-anak setengah gelas ya dok ya. Betul. Dan masih di 3 kali sehari. Iya. Tapi dok, ini konsumsinya sebelum makan atau setelah makan? Karena kan ada cengkehnya ya dok ya. Iya, racikan ini sebaiknya diminum setelah makan, dok. Oke, nah dok, ini kan udah 15 menit ya dok ya. 15 menit sudah bisa kita angkat ya. Oke, kita matiin dulu kompornya ya dok. Kita udah bisa serving ya dok ya. Iya, betul. Kita saring ya, dok ya. Tapi ini baunya enak Ini sekali ya minyak dok. asirinya nih sudah kecium. Oke, dan udah berubah warna juga ya. Oh iya. Kemudian bisa tambahkan gula merah, dok, karena biasanya anak kecil itu kan ya kalau mencium bau seperti ini kurang nyaman. Tapi dengan gula aren atau gula merah itu yang akan membuat lebih enak atau lebih nyaman diminum. Ini kalau misalnya ingin menggantikan gula aren ini dengan madu, nah itu bisa, atau gula pasir gitu. Boleh, dok, nggak masalah ya. Oke. Jadi bisa disesuaikan saja, bisa dengan gula aren seperti ini, bisa dengan gula pasir ataupun madu. Nah ini bisa menambah rasanya ya dok ya. Wah anak-anak pasti suka sih yang manis-manis. Nah, jadi tidak seperti jamu yang pahit ya. Iya. Saya penasaran deh dok, rasanya seperti apa? Boleh dicicipi, dok, ternyata. Ini untuk meringankan gejala tidak nyaman juga pada tenggorokan. Oke, otomatis karena ada bahan-bahan rempah tadi ini juga Iya, dapat betul. membuat tubuh menjadi hangat ya dok. Jadi ya? sebenarnya dari daun sirih juga khasiatnya untuk menyegarkan mulut ya, dok ya. Jadi selain menyegarkan mulut juga untuk mengurangi bau mulut. Oke. Bahkan air rebusannya juga untuk mengurangi plak gigi. Dokter, ini kan sebuah ramuan yang mengandung beberapa rempah-rempah asli Indonesia nih dok. Apakah ada khasiat lain dari ramuan herbal ini selain untuk meredakan batuk? Ya, seperti kita ketahui daun sirih sendiri selain untuk melegakan tenggorokan dan mengurangi gejala batuk, bisa juga untuk mengurangi keputihan. Karena dia memang mengurangi lendir ya, dok ya. Kandungan yang terdapat dalam daun sirih ini mengurangi lendir, termasuk lendir pada organ kewanitaan yang membuat tidak nyaman. Seperti itu. Kemudian kapulaga juga berkhasiat untuk menenangkan ya, dan juga merelaksasi. Dan selain itu bahan lainnya cengkeh memiliki khasiat analgetik. Nah, ketika memiliki aktivitas analgetik atau anti nyeri, biasanya digunakan masyarakat Indonesia untuk mengatasi nyeri pada gigi. Iya, benar sekali. Jadi pemirsa, cengkeh ini mengandung eugenol yang biasanya digunakan oleh dokter gigi untuk meredakan rasa sakit pada gigi. Tapi kalau misalkan giginya berlubang, nah harus penanganan dokter khusus. Iya, benar banget. Jadi jangan diobati sendiri ya pemirsa, tapi datang ke dokter gigi tentunya. Oke, dan kemudian dok, untuk bahan-bahan ini kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk mengurangi batuk, dan ternyata batuknya nggak sembuh-sembuh setelah 1 minggu atau 2 minggu, nah sebaiknya segera berkunjung ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan terapi yang sesuai dengan kondisi batuknya. Nah, itu dia benar pemirsa. Jadi kita tidak boleh menyepelekan batuk walau terkesan penyakit yang sering kita temukan sehari-hari. Namun jika seberapa waktu tidak sembuh, bisa seminggu, 2 minggu, itu bisa merupakan sinyal untuk penyakit lain yang mungkin lebih serius. Iya, Dok. tapi setidaknya dengan upaya kita ya mengobati diri sendiri dengan bahan-bahan yang tersedia di rumah, kita bisa terhindar dari gejala yang lebih berat. Gitu, Iya, benar sekali. Nah dok, ini baunya
dari tadi mengundang nih dok. Saya jadi penasaran rasanya seperti apa. Apakah seenak baunya? Wah, wangi banget dok. Iya. Sebenarnya baunya aja sudah cukup merelaksasi ya dok ya, karena kandungan dari Rempah-rempah dan daun sirih ya. Iya, benar sekali. Nah, rasanya seperti apa pemirsa? Ini enak sekali ya dok. Saya pikir tadi rasanya sekedar rasa gula merah. Ternyata rasa rempah-rempahnya itu hangat, terus juga terasa sekali ini apa namanya, si daun sirihnya ini. Enak sekali ya dok ya. Gimana saya dok, bisa nambah. dinikmati? Iya, ini bisa dinikmati. Saya aja suka, terutama anak-anak Kira-kira juga anak pasti kecil suka. juga suka ya Iya. kayaknya. Nah pemirsa, inilah tadi bahasan kita bersama Dokter Yanti mengenai herbal, ramuan herbal yang bisa meredakan batuk, terutama yang bisa kita buat secara mudah di rumah ya dok ya. Nah oke, saya Dokter Tengku Anissa Saya Dr. Yanti, praktisi herbal medik. untuk Hidup Hidup Sehat Sehat Plus.